Assalamualaikum para santuy mania yang tetap tidak lupa beribadah, alias santuy mania syariah ya. Selamat wayahkia dan selamat berjumpa kembali bersama Mr. Abred di sini ya, di channel G Online. Nah, film yang akan kita utak-utak kali ini mengingatkan saya sebagai seorang muslim kepada tokoh Islam yang juga pengembara muda bernama Ibnu Battuta ya, tahun 1325. Mungkin ini yang mendorong seorang penulis naskah bernama Ismail Feruk ya, dan juga seorang sutradara orang Prancis Maroko membuat sebuah film yang berjudul Le Grand Voyage ya, sebuah film tentang perjalanan haji yang sangat menyentuh hati. Oke, cerita berawal di kala sang ayah yang kita tahu namanya bernama Majid ini ya, akan berangkat haji ke Arab Saudi menggunakan mobil ya, dari daerah Prancis Selatan. Dari daerah Prancis Selatan, kemudian mengajak anaknya yang bernama Reda. Nah, karena sang kakak yang tadinya akan mengantarnya malah ditewak polisi ya dan masuk penjara. Nah, di satu hari kemudian sang kakak dan Reda sedang mempersiapkan mobil yang ya jauh dari kata mobil mewah ya, hanya mobil tua yang untuk sekedar pintunya pun menggunakan pintu bekas yang berbeda warna. Ya, begitu ya. Nah, si Reda ini sebenarnya berat hati dan dia menolak sih untuk ikut karena dia akan ada ujian akhir, kemudian ujian itu sebagai kesempatan terakhir dia untuk lulus, serta karena dia punya seorang kekasih, ya, akhirnya dia susah untuk menerima ya. Tapi ya dengan berat hati karena sang ayah yang mengajak, meskipun hatinya sedikit mendumel alias kukulutus di nahate ya, dia berangkat juga ya. Setelah berpamitan pada seluruh keluarga, perjalanan panjang agung ini pun dimulai. Ketika mulai masuk ke negara Italia, sang ayah protes pada sang anak ketika menyetir dengan kecepatan tinggi. Aduh, ayah ucing, kira kagak ucing lah. Tapi Rida bersikukuh, dia sudah benar dengan apa yang dia lakukan. Alhasil sang ayah akhirnya melakukan ini. Hampir saja ya mereka celaka. Dan akhirnya mereka pun menepi dan si Rida ini memilih tidur. Sang ayah yang mengetahui Rida selalu dihubungi oleh kekasihnya, akhirnya dengan teganya membuang HP Rida ke tong sampah. Waduh. Nah, sampainya di Italia, Rida protes nih karena sang ayah tak mau berhenti hanya sekedar untuk melihat keadaan kota Milan ya. Jadi mungkin si Rida ini ya, namanya juga si Reda maaf ya, ya namanya juga anak muda ya, yang kurang healing kayak yang nonton. Pengennya sambil menyelam minum air galon begitu ya, kayaknya jelong-jelong lah sakapeng gitu, healing lah healing. Tapi sang ayah tentu saja dengan keras menolaknya karena dia berniat mau beribadah. Daripada Rida kebingungan, nah karena jalan yang mereka lalui arahan karena ayahan si ayah ini tidak ada di peta, sang ayah yang bersikuku itu jalan ini yang bener nih katanya. Namun Rida protes keras dan bilang ayahnya itu salah karena sang ayah itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bagaimana bisa membaca peta, gitu katanya. Nah sang ayah pun marah dan sakit hati mendengar ucapan si Reda ini. Inyalah nyeri menurutnya aku anak dikituket gitu. Padahal kolot mah dages legok tapak genteng kadek gitu. Ini romantika ya di perjalanan ya. Halo. Suatu negara yang penuh dengan salju, mereka pun berhenti karena kedinginan di sebuah gubuk. Nah, ketika di gubuk itu, si ayah ditanya oleh si Rida ini, mengapa ayah tak naik pesawat terbang aja begitu ya? Dan dengan luar biasanya si ayah ini menjawab, air laut menguap saat ia naik menuju awan, dan saat air laut menguap, ia menjadi tawar. Itulah alasan mengapa lebih baik menempuh perjalanan haji dengan berjalan kaki daripada mengendarai kuda, dan lebih baik mengendarai kuda daripada naik mobil, dan lebih baik naik mobil daripada naik perahu, dan lebih baik naik perahu daripada naik pesawat terbang. Ya, itulah pilihan ya dari si ayah itu. Ketika malam tiba di negara Bulgaria, cuaca yang sangat ekstrim membuat mereka sulit untuk tidur. Nah, betapa terkejutnya mereka ketika terbangun mobilnya sudah tertimbun es dan sulit untuk
dihidupkan, dinyalakan begitu. Nah, ternyata karena badai tersebut, selain mobilnya susah dinyalakan, akhirnya ayahnya pingsan karena mungkin kedinginan ya, begitu. Nah, setelah dirawat beberapa saat, akhirnya sang ayah meskipun dalam kondisi sakit tetap memaksa untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian di perbatasan Turki, polisi meriksa dan menahan paspor. Nah, ternyata mereka menahan paspor si Reda ini karena dianggap paspornya udah tidak berlaku. Namun beruntung ada seorang laki-laki yang membantu mereka lolos dari pemeriksaan. Nah, orang ini katanya menolong dengan ikhlas dan merasa terhormat karena menolong orang yang akan pergi haji. Dia akhirnya ikut dalam mobil, kemudian kekeh mengajak mereka untuk minum teh. Nah, tapi sang ayah yang memang nampaknya si ayah ini feelingnya bagus gitu ya. Nah, bersikeras menolak nggak mau katanya dan menunggu saja di mobil. Nah, ternyata sambil minum teh di dalam di rumahnya si orang yang nolong itu, si Rida ini diberi semacam apa ini ya, udud gitu namanya, curutu super jigandanya. Nah, orang tersebut ternyata kekeh ingin ikut pergi haji. Katanya itu ya, kekeh maksa. Meskipun sang ayah sedikit menggerutu, ya akhirnya dia ikut gitu ya. Namanya orang ini Mustafa itu makanan ya, amisda. Dan bermaksud untuk membantu menjadi penerjemah si Mustafa ini. Nah, di Istanbul, Turki ya, mereka malah diajak untuk healing. Wah, jalan-jalan, beristirahat. Tapi si ayah ini menolak, si Majid ini. Dan dia berbicara, kamu jangan terlalu percaya nih sama si Mustafa ini. Tapi ya si Rida ini namanya juga anak muda ya. Nah, ketika beristirahat di sebuah kafe, si Mustafa ini ternyata malah menawarkan bir pada Rida. Wah, dengan mengeluarkan dalil-dalil ini itu, dalil supi, dia mencoba membujuk Rida. Dan mereka pun akhirnya bersulang. Edan kapan? Tabok. Nah, Rida yang teler masuk ke kamar dengan dipapah oleh si Mustafa. Tidur kemudian dia ya di dalam itu. Keesokan paginya betapa terkejutnya si Reda ini, ternyata si Mustafa telah mencuri. Nah, ternyata si Mustafa telah mencuri uang mereka. Bener juga kan kata si ayah ini. Si Rida yang polos dicekoki miras dan akhirnya habislah uang mereka. Pengaruh siapa milung abok jam. Nah, mereka akhirnya lapor pada polisi dan karena tak punya bukti, akhirnya laporan mereka ditolak. Ya. Namun beruntung ternyata si ayah ini punya semacam uang simpenan di dalam itu ikat pinggang, katanya itu perjalanan untuk pulang katanya. Wah, luar biasa nih, ide yang bagus ya si bapak ini ya. Nah, akhirnya dia bisa mengisi bensin yang semakin menipis karena uangnya tadi dicuri oleh si Mustafa. Nah, ketika mengambil air untuk mengisi radiator mobil, tiba-tiba datanglah seorang pengemis beserta anaknya dan meminta uang. Nah, si Rida menolak, sang ayah dengan uang seadanya yang tinggal menipis tadi, kemudian memberikan sebagian uangnya pada pengemis itu. Si Rida tentu saja tidak terima dan mengambil paksa lagi uang itu. Akhirnya mereka pun kembali bertengkar. Dan Rida pun pergi dengan membawa tasnya berjalan kaki ke atas gurun. Kalau ditulumpang, gunung gitunya. Pedah pas saya mereka mana emang pun maruk ke panas meren kadal gurun gerangke. Dan si ayah si Mang Majid ini akhirnya menemukan foto kekasih Reda dalam mobilnya. Perlu diketahui kekasihnya si Reda ini adalah non muslim ya. Nah, si Reda yang merenung di atas gurun didatangi ayahnya yang berjalan kaki ke sana. Ayahnya bilang, ya udah kalau gitu kita jual mobil aja, nanti di Damaskus nanti kamu suruh pulang naik pesawat dan dia mau pergi haji sendiri. Pergilah nanti kamu hidupnya bebas begitu kata si ayah. Dan akhirnya si Reda mau berangkat lagi menuju Damaskus. Nah, ketika di perjalanan si Reda ini hanya diberikan roti kering oleh sang ayah. Nah, dia protes karena katanya ini menyetirkan perlu energi lebih. Nah, dia meminta daging pada si ayah. Nah, si ayah ini ternyata langsung minta berhenti dan langsung mencari sesuatu. Nah, ternyata permintaan si Reda ini dikabulkan. Ayahnya langsung membeli kambing hidup ya. Padahal si Reda maksudnya tadi pengen daging masak kali ya mungkin. Hasilnya tak domba diasupkan ke jero mobil. Mun cek si Ojan mah, mun si Reda si Ojan yang di trans itu ya.
Gak gitu-gitu juga kali, begitu mungkin ya. Nah, kesalnya dia karena selama perjalanan domba ini malah gandeng tidak karuan. Tanpa babi ibu, si kambing diturunkan langsung ingin disembelih oleh ayahnya di tengah gurun. Wah, betapa ribuhnya si Reda karena ketika mau disembelih dombanya ya kabur coy, kabur. Wah, diudag akhirnya perjalanan pun dilanjutkan lagi karena dombanya hilang tidak jelas kemana. Oke, ya di sesuatu hal di tengah perjalanan si ayah ini dengan si Denny kembali bertengkar ya. Dan akhirnya si Rida memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah bar gara-gara bertengkar lagi dengan si ayah. Ya diskotik lah kalau di sini ya. Nampak di sana ada penari yang melenggok-lenggok mendekati si Reda ya, maaf. Dan akhirnya Reda terbuai dengan berjoget ria dengan sang penari. Nah, si Reda yang mabuk kembali lagi bersama dengan seorang perempuan mabok gitu, dan akhirnya dipergoki oleh sang ayah. Dan keesokan harinya sang ayah memutuskan untuk pergi berjalan kaki saja sendirian. Si Reda ini menyesal, memohon-mohon pada ayahnya untuk memaafkannya, dan akhirnya dia Nah, ketika melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya bertemu dengan berbagai mobil yang akan sama-sama pergi haji ke Mekah. Ada yang dari Libanon, Kairo, Syria, Mesir, Turki, Sudan, dan lain-lain. Mereka makan bersama-sama, dan mereka sangat terkejut ya ketika tahu bahwa Majid dan Reda ini melewati Eropa. Nah, ketika di perjalanan, ayahnya melaksanakan tayamum untuk sholat. Dan Reda bertanya, ya seberapa pentingkah ayah pergi ke Mekah untuk pergi haji ini? Dan sang ayah menjelaskan, haji itu penting. Dia adalah rukun Islam yang kelima. Semua muslim yang mampu harus melaksanakan untuk mensucikan jiwa mereka. Kita semua pasti mati. Dan kita hanyalah tamu di dunia ini, di planet bumi ini. Sang ayah takut meninggal sebelum melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dan dia bangga pada Reda, karena tanpa Reda dia tidak akan pernah berhasil melaksanakan perjalanan haji ini. Semoga Allah meridhoimu, kata si ayah. Dan ayah banyak belajar dari perjalanan ini. Si Rida berkata juga, ya aku juga ya, ternyata aku juga banyak belajar dari perjalanan. Selanjutnya kota Mekah pun semakin dekat lagi, gerbangnya sudah terlihat, wajah ceria semakin melekat di Majid dan Rida. Dan akhirnya mereka mencari tempat tinggal untuk tinggal 8 hari di sana. Orang-orang menyambut mereka dengan riang gembira dan penuh keramahan. Dan ketika adhan berkumandang, Rida terbangun dan dia menemukan foto sang kekasih, sang ayah sedang memakai kain ihram. Kemudian di sekelilingnya pun orang-orang sudah memakai kain ihram. Hanya Rida yang tidak menggunakan kain ihram. Dan sang ayah pun meninggalkan Rida dan bersama jamaah lain pergi sambil mengumandangkan talbiyah. Setelah beberapa hari, Reda yang naik ke atas mobil, menunggu ayahnya, mencari-cari ayahnya, menanti-nanti ayahnya yang belum juga pulang ke penginapan. Sampai malam tiba, sang ayah pun masih belum kembali. Dan Reda pun setia menanti. Esoknya, Reda pun naik bus untuk menuju pusat kota Mekah mencari sang ayah. Di tengah jutaan manusia, Reda terus mencari-cari di mana ayahnya berada. Reda tanpa lelah mencari lagi, terus mencari. Sampai akhirnya ia diamankan oleh polisi karena kegaduhannya, berteriak-teriak memanggil sang ayah. Akhirnya dia dibawa ke sebuah ruangan, dan di sebuah ruangan Rida pun kaget ketika di hadapannya banyak jenazah yang sudah ditutup, dirurub lah kalau bahasa Sunda. Dia pun satu persatu diperlihatkan wajah orang-orang yang meninggal di sana. 1 dibuka, 2 dibuka, dia tidak mengenalinya. 3 dibuka. Dan akhirnya betapa pilu dan sesakit-sakitnya si Rida ini ketika menemukan ayahnya sudah terbujur kaku meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan sang ayah pun akhirnya dimandikan, dikafani dan disolatkan kemudian. iman nafashat ghanamul qawm famnaha Sulaiman. Dan Rida pun akhirnya berniat untuk pulang dari kota suci Mekah ini. Dia menjual mobilnya terlebih dahulu, memberikan uang pada seorang pengemis, dan film pun tamat akhirnya. Bagaimana akhir perjalanan yang sangat sedih ya? Reda ya, bersama ayahnya ini memberikan banyak pelajaran bagi kita untuk selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun. Film ini menarik ya karena dibangun oleh banyak faktor. Pertama ada cerita tentang perjalanan menuju Mekah sebelum perjalanan ritual haji. Nah, kedua menggambarkan bagaimana dua identitas dalam keluarga yang terkenal paling sulit mengungkapkan kasih sayang ya, antara seorang ayah dan anak laki-laki. Biasanya saling susah untuk mengungkapkan kasih sayang dan akhirnya di sini berdamai dalam hubungan yang sangat rumit. Dan yang ketiga, film ini menjadi simbol ketegangan antar generasi ya, dikala masyarakat imigran Prancis, orang tuanya yang religius masih menganut nilai-nilai agama, sedangkan anaknya yang dibesarkan oleh sekularisme dan cenderung menganut nilai-nilai yang lebih umum. Tapi si Farouk ini patut berbangga bahwa The Grand Voyage adalah menjadi film fiksi pertama yang direkam di Mekah saat proses haji berlangsung. Ini film fiksi ya, bukan film dokumenter. Film fiksi yang di-shoot di waktu pelaksanaan ibadah haji berlangsung di tahun sekitar tahun 2004. Oke, sekian saja. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.